Karena kawanku hampir berantem karena opening, jadi kita buat 2 opening. Sebelum masuk ke videonya, mari kita saksikan isi chat berantem orang ini. Dan inilah pelaku-pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Pak Purhadi satu tergambar mewawancari Bapak tentang kesatuan dan kesatuan negara Indonesia di bagian tengah. Ini adalah pertanyaan melihat negara Indonesia, menurut Bapak, apakah persatuan dan kesatuan tertinggi dari masyarakat Indonesia? Persatuan dan kesatuannya tidak terlepas daripada Pancasila. Persatuan dan kesatuan itu merupakan bukti dari Pancasila. Bagaimana cara menciptakan persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila menurut Bapak? Untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan tidak terlepas dari keadilan. Kalau sudah ada bentuk keadilan, kita berkeyakinan maka akan terwujud persatuan dan kesatuan. Jadi keadaan kondisi bangsa saat ini karena ketidakadilan itu tidak berlaku bagi orang-orang kecil dan hanya berlaku bagi orang-orang yang katakanlah menengah ke atas, sehingga kita merasa Indonesia ini belum sampai pada tahap persatuan dan kesatuan. Tapi kalau sudah terwujud suatu keadilan, kita yakin kita akan semakin bersatu sehingga akan nanti membuat suatu kesatuan di bangsa ini. Selanjutnya Pak, menurut Bapak, manfaat apa yang tercipta dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Ya, kalau manfaatnya sudah pasti banyak manfaat. Salah satunya apa? Kita akan berusaha untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Karena orang yang mendapatkan keadilan, mau dia rakyat kecil ataupun dia rakyat besar, maka akan berpotensi untuk menjaga kedaulatan bangsa. Jadi dari Sabang sampai Merauke akan bersama-sama untuk menjaga bangsa. Ya, itulah salah satu daripada persatuan dan kesatuan yang sudah terwujud. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak konflik apa yang paling sering membuat perpecahan antar bangsa? Salah satu konflik perpecahan antar bangsa, ya salah satunya karena tidak terwujudnya suatu keadilan. Jadi rakyat kecil tidak mendapatkan suatu keadilan yang seharusnya itu wajib dirasakan oleh semua bangsa, karena itu sudah tertuang dalam Pancasila. Jadi salah satu konfliknya bisa berasal dari ketidakadilan. Jadi kalau sudah terbentuk suatu keadilan, kita akan berkeyakinan konflik-konflik kecil itu akan bisa hilang. Tapi kalau keadilan itu tidak bisa merata dan tidak bisa dirasakan oleh semua elemen anak bangsa, maka kita yakin sampai hal yang terkecil bahkan sampai hal yang terbesar pun konflik-konflik itu pasti ada. Contohnya, ilmu pendidikan tidak dirasakan untuk semua orang. Masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang ada di Papua berangkat ke sekolah tidak memakai sepatu, bahkan tidak memakai sendal, tidak mendapatkan buku, tidak mendapatkan pelayanan guru dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu bentuk konflik. Maka terkadang kita merasa ada juga beberapa provinsi yang ingin keluar dari bangsa kita. Salah satunya itu karena tidak mendapatkan keadilan dari negaranya sendiri. Jadi kalau sudah terwujud keadilan ini, maka kita yakin konflik-konflik kecil itu akan sembari hilang. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana cara atau contoh sikap yang kita berikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Untuk menjaga sikap persatuan dan kesatuan, terkhusus bagi kita yang ada di lingkungan sekolah, ya, bagi kita yang ada di lingkungan sekolah, terlebih-lebih kita di sekolah, kita harus menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada di sekolah kalau ingin mewujudkan satu persatuan dan kesatuan. Karena kita yakin kalaupun ada satu orang yang bermasalah, itu bagaimana upaya kita untuk mengubah agar tidak bermasalah.
akan terwujud. Jangan pula dikarenakan ada yang bermasalah kita sampaikan keluar, tapi kita tidak cari jalan keluarnya, sehingga yang terjadi perpecahan, bukan malah persatuan dan kesatuan. Jadi kalaupun sakitnya satu orang, sakit kita semua. Kalaupun sehatnya sehat kita semua, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan. Ini kalau contohnya di lingkungan sekolah, ya. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak mengapa persatuan sangat penting bagi setiap orang Indonesia? Ya, untuk mempertahankan bangsa ini tak terlepas dari persatuan. Sedangkan bersatu saja belum tentu bisa mempertahankan, apalagi tak bersatu. Maka begitu banyak, katakanlah adat istiadat, baru etnisnya juga luar biasa banyaknya di negara kita ini, kan gitu kan? Jadi kalau tak dijaga, ya, maka gawat, maka perlu persatuan dan kesatuan. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Empat saat ini? Kalau melihat persatuan dan kesatuan, ya, kategori di Desa Ikbatu atau yang biasa kita dengarkan itu Kota Cikampat, karena kalau program itu ibu kotanya di sini, itu kan Desa Ikbatu Cikampat. Jadi kalau kita melihat persatuan dan kesatuannya, di satu sisi ada yang sudah terwujud persatuan dan kesatuan, tapi ada di sisi lain juga belum terwujud. Kalau melihat dari Cikampat ini kan tidak hanya dimulai oleh satu agama saja, tapi lebih dari satu agama, ya kan? Tapi sejauh yang kita pandang, yang kita lihat, kita rasa kalau berkaitan untuk keagamaan, persatuan kesatuan itu sudah mulai nampak, ya. Tapi ada beberapa hal memang persatuan dan kesatuan itu belum tampak. Katakanlah di saat mungkin ada yang tertimpa bencana alam, ya kan? Katakanlah mungkin ya yang kena tertimpa bencana alam itu katakanlah yang beragama Islam, ya kan? Tapi persatuan kesatuan melalui OKP ataupun organisasi suka yang berkaitan dengan agama tersebut, di luar dari itu tidak memberikan. Jadi kita rasa kalau untuk keleluasaan untuk beragama, kita yakin di Kota Cikampek sudah ada persatuan dan kesatuan. Tapi kalau untuk katakanlah di aspek-aspek yang lain, sepertinya butuh proses lah. Tidak terlepas dari anak-anak bangsa ataupun generasi-generasi bangsa yang ada di Kota Cikampek ini. Mungkin cara berpikir, ya, cara berpikir paradigma yang mungkin katakanlah kita nggak bisa mengharap pula orang yang nggak punya sekolah punya level pemikiran yang seperti orang yang bersekolah, itu tidak mungkin kan. Maka dibutuhkanlah anak-anak penerus di Kota Cikampek ini yang dengan sekolahnya baik dan dia juga kuliah, dia juga bekerja, dan nanti sembari dia pulang ke kampungnya sendiri nanti, maka dia pun akan berubah dan bisa mengubah ataupun bisa mewarnai yang tadinya tidak memiliki persatuan dan kesatuan, diharapkan dengan cara berpikir yang lebih brilian lain, ya kan? Maka akan terwujudlah persatuan dan kesatuan dari semua aspek apapun yang ada di lingkungan kita masyarakat. Apakah masyarakat Cikampek ini sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan? Wah, sangat. Apalagi dikategorikan ya ibu kota untuk kecamatan, jadi ini merupakan barometernya. Macam mau sampai ke Bagantore, ya kan? Lalu bagaimana mau sampai ke Turganda yang katakanlah yang pelosok, katakanlah yang perbatasan dengan kabupaten lain ataupun provinsi lain, ya kan? Bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan kalau tidak ditopang dari ibu kotanya sendiri. Ya, maka dari itu kita sebenarnya wajib bersyukur juga di Cikampek ini banyak agama, ya kan, banyak suku budaya di sini, tapi konflik-konflik keagamaan kita rasa itu tidak ada. Nah, kan gitu kan. Jadi alhamdulillah tidak ada. Tinggal lagi PR kita ke depan, ya bagaimana upaya kita untuk mewujudkan Kota Cikampek ini yang merupakan kota dari semua kecamatan, satu kecamatan di Kecamatan Turgambe ini bisa lebih menampakkan dirinya membalut suatu persatuan dan kesatuan. Selanjutnya Pak, kira-kira seandainya ada konflik antar masyarakat dengan syarat, bagaimana tindakan Bapak dalam mencegah dan mengatasinya? Kalau seumpamanya terjadi di kalangan masyarakat, ya katakanlah gesekan-gesekan kecil ataupun mungkin ya pelanggaran-pelanggaran kecil yang itu berkaitan bisa
meretakkan persatuan dan kesatuan, maka ya semua elemen masyarakat ya harus bertanggung jawab. Katakanlah pemerintahan setempat, lalu ada juga forum-forum komunikasi antar umat beragama, FKUB namanya, ya kan? Jadi di sana ada yang dari agama Islam, ada yang Kristen, ya kan? Ada yang Buddha, ada yang Hindu, bahkan ada yang Konghucu, ya kan? Jadi kalaupun ada keretakan persatuan dan kesatuan, tidak terlepas dari peran-peran ini, ya. Katakanlah pemerintahan setempat melalui ya RT, RW, ya kan, kadus, kepala desa, camat. Lalu di luar dari itu ya peran-peran OKP, organisasi kepemudaan. Lalu di samping itu lagi Pak seperti yang saya sampaikan tadi, ya peran-peran katakanlah para asatid, para ustadz, ya kan, para pendeta dan lain sebagainya untuk bisa bagaimana mempererat persatuan dan kesatuan tadi. Selanjutnya Pak, apa pesan yang bisa Bapak berikan kepada anak muda atau pelajar dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Pesan yang bisa kita berikan bagi pemuda-pemudi hari ini untuk menyongsong ke depan, yang pertama sekali bisa terwujud satu persatuan dan kesatuan tidak terlepas dari ilmu. Maka seorang pemuda itu harus butuh ilmu. Jangan kita berharap berpikir dapatkan apa yang kita rasakan. Tapi kalau tanpa dibekali ilmu, ya kita rasa nggak akan bisa terwujud persatuan dan kesatuan. Ya, itu saja saya rasa. Sekianlah dari wawancara kami kepada Pak Yasir. Kami ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari SMA Negeri Gambar kelompok 2 di sini kami akan menanyakan tentang bagaimana persatuan dan kesatuan Indonesia. Melihat negara Indonesia, menurut Ena, apakah persatuan dan kesatuan tertinggi dari masyarakat Indonesia? Itu yang saya tanya. Kalian tadi sudah jelaskan dan sudah lebih dulu tahu, ya. Saya memang tahu itu Pancasila yang tertinggi, tapi apa ada rupanya lagi yang terendah, ya. Itu yang mau kutanyakan. Dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pasti kita sebagai masyarakat, ya, kita semua beragama, kita punya agama masing-masing, dan yang tertinggi itu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Di dalamnya itu ada Tuhan yang mengontrol kita semua, memimpin kita semua. Apapun agama kita, ya, tentu mengajarkan supaya tetap menjaga persatuan. Kalau itu kita buat pokok yang utama dalam kehidupan kita tidak akan menganggap yang lain itu ya tentu tidak sama dengan kita, atau ini lebih rendah, bahwa orang ini yang minoritas, kami yang mayoritas. Karena kita pokok atau inti utama pegangan kita sebagai umat ciptaan Allah itu kita semua sama di hadapan Tuhan, dan juga di negara kita ini tentu kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menjaga, saling memperhatikan siapapun, siapapun mereka. Tidak ada ini manusia yang lebih rendah, ini manusia yang paling atau tidak layak di depan sebagai anak-anak siswa-siswi. Mungkin dari antara kalian ada ini banyak, tahu mungkin mana lebih banyak atau mana lebih sedikit, kami kurang tahu. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa kita itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan, dan kita punya Pancasila, ya, kita meyakini kalau kita adalah satu, itu akan tetap menjaga kesatuan. Itu menurut saya yang pertama. Oke, yang kedua, menurut Inang, manfaat apa yang tercipta dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Udah jelas kalau kita bersatu, apa yang kira-kira menurut kalian? Kalau kita bersatu,
apapun yang mau kita lakukan, ya, udah pasti kita punya kekuatan, ya. Apapun yang mau kita lakukan. Contoh, sapu lidi, ya. Kalau hanya satu lidi ini untuk menyapu atau untuk membersihkan, ya, gampang patah. Tetapi lidi yang banyak berkumpul bersatu, itu dia akan kuat. Itu juga kesatuan kita. Kalau kita bersatu, mau melakukan apapun yang kita pikirkan demi kemajuan di negara kita ini, pasti kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Apalagi kalau di sekolah, kalau kalian bersatu, di dalamnya tercipta kedamaian, bisa saling bertukar pikiran mau dilakukan. Tetapi kalau kalian pecah belah, terpecah belah, gontok-gontokan, apa yang bisa mungkin kalian lakukan? Itu jadi celaka dan tidak bisa melakukan apapun di dalamnya. Tapi kalau kalian bersatu itu, dan tentu kita akan berdamai, bisa melakukan sesuatu apapun yang kita harapkan. Itu menurut aku tentang Bagaimana contoh sikap yang kita berikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Ya, satu dengan yang lain, kita harus saling menghargai, ya. Kita saling menghargai, dan kita harus mengakui teman-teman kita, saudara kita juga, apa yang saya katakan tadi, itu sama-sama ciptaan Tuhan. Kita diberikan Tuhan kesempatan kepada kita, atau kalaupun kita lebih pintar dan lebih hebat dari teman kita, itu harus kita syukuri. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri, bukan berarti menjadi menyombongkan kepada teman kita. Jadi, untuk itu kalau kita menyadari itu, kita tetap menerima adik-adik atau kakak kita, tetap menjaga persatuan. Itu saya rasakan. Menurut Inang, konflik apa yang paling sering membuat perpecahan antar bangsa? Ya, saya udah katakan tadi, karena kita punya Pancasila, maka kita semua mengakui bahwa kita adalah satu, ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi tapi satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Begitu juga mungkin dalam agama kita, memang berbeda-beda dalam agama, tetapi agama itu selalu, saya rasa agama apapun itu tetap mengajarkan supaya saling mengakui, saling mengasihi, saling peduli. Tetapi ketika kita menganggap bahwa kita yang paling hebat, ya, namanya agama kami yang paling benar, agama yang lain tidak benar, di situ akan timbul perpecahan, ya. Dan ketika kita menganggap kitalah yang paling kuat, bangsa paling lemah, kita akan meninggikan hati kita, menganggap orang lain itu kurang kuat atau tidak mampu, sehingga kita jadi sombong, ya. Kita menganggarkan kehebatan kita, orang lain juga akan menjadi sakit hati, sehingga yang sakit hati ini bisa jadi menjadi mau bentrok untuk kita. Mengapa persatuan sangat penting bagi setiap orang Indonesia? Ya, kita harus menjaga persatuan itu. Dengan kita menjaga persatuan itu, negara kita akan tetap kuat untuk membangun, memikirkan hal-hal yang baik di negara kita. Dengan kesatuan itu, maka kita bisa melakukan semuanya. Tetapi dengan selalu terpecah belah, kita akan sulit untuk mencapai apa yang kita harapkan. Negara kita walaupun mungkin berbeda-beda, tetapi karena tetap menjaga persatuan, maka negara kita bisa akan lebih maju. Jadi untuk itu sekarang kalian generasi penerus, mari untuk tetap mempertahankan, ya, persatuan itu. Pertanyaan selanjutnya,
menurut Inang bagaimana kondisi persatuan dan kesatuan masyarakat di Cikampak saat ini? Cikampak nomor 1. saya lihat di Cikampak ya, dari pengalaman kami, rasa toleransi itu begitu baik sebenarnya. Karena dari kalian saja ya, sudah saya lihat kalian itu pasti berbeda-beda agamanya pun, tempat tinggalnya, tetapi tetap bersatu. Dan kami juga melihat itu dari dan dalam persekutuan masyarakat di Cikampak ini tidak pernah saya lihat terlalu membeda-bedakan, kamu ini marga ini, kamu ini agama ini, tapi saya lihat persatuan dalam masyarakat di Cikampak sungguh bagus menurut saya. Selanjutnya, apakah masyarakat Cikampak sangat memerlukan persatuan dan kesatuan? Sudah pasti masyarakat Cikampak harus dan sangat membutuhkan persatuan itu. Kalau memang tidak ada persatuan dari masyarakat Cikampak, ya Cikampak ini tidak bisa kita harapkan untuk jadi maju lebih baik. Tapi dengan melakukan kesatuan itu, masyarakat ini bersatu padu dan untuk melakukan apapun yang akan direncanakan di daerah kita atau di kota kita ini, untuk semua bisa gampang tercapai ketika kita atau masyarakat ini tetap rukun, berdamai, dan tetap menjaga persatuan. Dan Cikampak sangat membutuhkan persatuan. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira seandainya ada konflik antar masyarakat tentang syara, bagaimana tindakan Inang dalam mencegah dan mengatasinya? Kalau sudah terjadi konflik, itu tidak menjaga lagi untuk bagaimana untuk solusinya, untuk menyelesaikan. Pertama, yang berkonflik, kita tahu dulu apa membuat mereka terjadi konflik. Kalau itu mungkin konflik karena berhubungan dengan agama, itu tokoh-tokoh agama ini dulu, ya tokoh-tokoh agama dulu ada bertemu untuk masing-masing tokoh agama yang memberikan keterangan, penjelasan atau tuntunan bimbingan kepada yang berkonflik, ya. Dan juga kita juga harus bekerjasama dengan aparat atau kepolisian misalnya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat itu harus bertemu, ya. Dan ketika ada konflik itu mari dipertemukan dengan terlebih dahulu menyadarkan bagaimana pentingnya kebersamaan itu, kesatuan itu, dan untuk saling menerima. Jadi, apa pesan yang bisa Inang berikan kepada anak muda atau pelajar dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama, tentu saya katakan, marilah tetap setia, ya, mengikuti sesuai dengan ajaran agamamu, sesuai pertahankan imanmu, ya, itu yang pertama, ya. Ketika kamu setia mengikut imanmu, mengikut agamamu, setia untuk itu, tentu itu yang menuntun kamu di dalam kehidupanmu lebih baik. Dan kemudian kita harus, kalian juga anak-anak kami harus menyadari bahwa temanmu itu walaupun beda agama, temanmu itu walaupun beda suku, tetapi karena kita punya Pancasila yang mempersatukan kita, ini juga kita ingat. Ini sebenarnya sudah berulang-ulang ini dari nomor 1 sampai terakhir. Dari pertanyaan-pertanyaan kami yang kami pertanyakan kepada Inang, kami ucapkan terima kasih.
Pasal kurang, pasal lusul, papasu. Anaknya Biasa cocok terasa ikut